Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Prima. Bapak Ibu Dewan Penguji Workshop PKA yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran pada mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Saya Edith Rudis Natalisa, SST MPD. Saya seorang widyasuara ahli madya pada BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah seorang peserta workshop PKA yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada PKA, saya mengambil agenda 3 yaitu manajemen kinerja. Dengan mata pelatihan yang saya ampu adalah akuntabilitas kinerja. Pada mata pelatihan akuntabilitas kinerja, ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Yang pertama, pada pendahuluan, kegiatan yang pertama yang saya lakukan adalah memberi salam, memperkenalkan diri kepada peserta, dan mengenal peserta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan, proses, dan output dari pembelajaran. Tahap berikutnya akan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, termasuk membuat kontrak waktu, juga kontrak terkait dengan HP. Berikutnya saya akan menyampaikan jumlah atau durasi waktu yang digunakan pada mata pelatihan ini, yakni 9 jam pelajaran. Tahap berikutnya saya akan menjelaskan keterkaitan agenda yang satu dan yang lainnya pada pelatihan kepemimpinan administrator. Selanjutnya saya akan meminta peserta untuk menyebutkan ada beberapa mata pelatihan yang ada pada agenda 3. Dan selanjutnya saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang mampu atau bisa menyebutkan 7 mata pelatihan yang ada pada agenda 3. Tahap berikutnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Berikutnya saya akan menyebutkan materi pokok dan sub materi pokok yang ada pada mata pelatihan akuntabilitas kinerja, yakni ada 4 materi pokok. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa regulasi terkait dengan mata pelatihan akuntabilitas kinerja, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selanjutnya saya meminta peserta untuk memberikan pendapat tentang masalah akuntabilitas di instansi pemerintah yang mereka ketahui. Metode yang saya gunakan di sini yang pertama ceramah, tanya jawab, juga melakukan ice breaking, brainstorming, dan alat bantu yang digunakan pada tahapan ini LCD proyektor, spidol, whiteboard, kertas HVS, kertas flipchart, bahan tayang, juga saya menyiapkan musik untuk melakukan peregangan. Pada pokok bahasan pertama, saya akan berbicara tentang konsepsi akuntabilitas. Tahapan yang pertama yang saya lakukan, saya meminta peserta untuk menjelaskan pengertian akuntabilitas. Saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menjawab pengertian akuntabilitas. Lalu saya menjelaskan pengertian akuntabilitas berdasarkan modul yang direkomendasikan oleh LAN. Selanjutnya saya akan membagikan peserta dalam 4 kelompok untuk mendiskusikan materi. Untuk kelompok 1 tentang pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator. Kelompok 2 berbicara atau membahas tentang prinsip-prinsip akuntabilitas. Kelompok 3 membahas atau berbicara tentang pentingnya akuntabilitas dalam kepemimpinan, dan kelompok 4 berbicara tentang peran pemimpin dalam akuntabilitas kinerja. Selanjutnya saya akan memberikan instruksi kepada peserta untuk menyajikan hasil diskusinya dengan menggunakan metode window shopping. Di sini saya akan memberikan gambaran bahwa seolah-olah Bapak Ibu berada di area
area pameran nanti saling berkunjung dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya, dan ada 2 orang dalam kelompok yang dipercayakan untuk menjaga stand atau menjaga kelompoknya untuk memberikan penjelasan kepada para tamu yang datang ke tempat atau stand Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan mempersilakan peserta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan metode yang saya berikan. Dan selanjutnya saya akan memberikan penguatan atau menyimpulkan keempat materi yang sudah didiskusikan dan sudah dipresentasikan oleh peserta sesuai dengan modul. Metode yang saya gunakan di sini yang pertama ceramah, berikutnya brainstorming, diskusi kelompok dengan metode penyajian yaitu window shopping. Dengan alat bantu yang saya gunakan laptop, LCD, proyektor, kertas HVS, kertas flipchart, spidol, dan whiteboard. Pada pokok bahasan yang kedua, di sini berbicara tentang risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Tahap pertama yang saya gunakan yakni menjelaskan kepada peserta pentingnya memahami tentang risiko dan kesalahan akuntabilitas. Berikutnya menggali pengalaman peserta tentang identifikasi risiko dan kesalahan akuntabilitas. Selanjutnya saya akan memberikan penguatan tentang identifikasi risiko dan kesalahan akuntabilitas berdasarkan modul. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara melakukan analisis dan kesalahan akuntabilitas. Kembali saya membagikan peserta dalam 4 kelompok dengan nama kelompok, dengan identitas akuntabilitas untuk bermain game nanti. Lalu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang langkah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan faktor-faktor pendukung untuk mengatasi risiko dan masalah kesalahan dalam akuntabilitas. Pada saat kuis, ketika peserta menjawab pertanyaan, saya akan mencatat pada papan whiteboard untuk setiap atau masing-masing kelompok. Terus nanti akan dijumlahkan nilai akhirnya berapa. Dan selanjutnya saya akan memberikan reward berupa permen atau coklat kepada kelompok yang nilainya paling besar untuk menjawab soal atau kuis. Dan yang terakhir saya akan memberikan penguatan dengan memberikan penjelasan tentang langkah atau upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan faktor-faktor pendukung untuk mengatasi risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas sesuai dengan modul yang direkomendasikan. Metode yang saya gunakan di sini pertama ceramah, 2 tanya jawab, 3 diskusi dan game atau kuis. Dengan alat bantu yang saya gunakan laptop, LCD, proyektor, bahan tayang, kertas HVS, whiteboard, juga soal untuk kuis. Pada pokok bahasan yang ketiga, di sini berbicara atau membahas tentang membangun budaya akuntabilitas. Tahap pertama yang saya lakukan, saya akan menggali pengetahuan peserta dengan mengajukan pertanyaan lingkungan kerja yang akuntabel itu seperti apa. Lalu saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang bisa menjawab. Dan selanjutnya saya akan menayangkan atau memutar film tentang akuntabilitas kinerja. Di sini saya akan meminta peserta untuk memberikan komentar terkait dengan film yang sudah ditayangkan pada saat akhir atau selesai pemutaran film. Saya juga akan menjelaskan kepada peserta pentingnya membangun akuntabilitas kinerja dalam organisasi. Kembali saya akan membagikan peserta dalam 4 kelompok untuk melakukan diskusi kelompok dengan materi untuk kelompok 1 tentang aspek-aspek penting dalam membangun akuntabilitas, kelompok 2 peran pemimpin membangun budaya akuntabilitas, kelompok 3 hambatan dalam membangun budaya akuntabilitas, dan kelompok 4 indikator minimal dalam membangun akuntabilitas. Selanjutnya saya akan memantau proses diskusi berjalan
Dan saya akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan diskusi kelompok dan memberikan kepada peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Lalu saya akan merespon pertanyaan dari audiens atau anggota kelompok lain ketika diajukan kepada kelompok yang melakukan presentasi dan belum dipahami oleh audiens. Bersama peserta yang lain memberikan apresiasi berupa tepuk tangan kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan langkah berikutnya saya akan memberikan penguatan atau menyimpulkan materi yang sudah dipresentasikan oleh anggota kelompok. Dan yang terakhir saya akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya apabila materi yang sudah diberikan belum dipahami. Saya juga akan mengajak peserta untuk melakukan relaksasi atau peregangan atau senam supaya tetap semangat. Metode yang saya gunakan di sini yaitu visualisasi dengan memutar atau menayangkan film pendek, ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan ice breaking dengan goyang. Dan kembali alat bantu yang saya gunakan di sini bahan tayang, modul, LCD, laptop, film pendek, spidol, kertas, dan musik untuk senam atau peregangan. Pada materi pokok yang keempat di sini kita membahas tentang komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Di sini tahapan yang pertama saya akan menggali pengetahuan peserta tentang konsepsi komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang merespon atau menjawab pertanyaan. Tahap berikutnya saya akan memberikan penguatan atau menjelaskan kepada peserta tentang konsepsi komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi sesuai dengan modul. Selanjutnya saya akan meminta peserta untuk menyebutkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara bawahan dan atasan. Tahap berikutnya saya akan menjelaskan kepada peserta tentang pentingnya komunikasi dan koordinasi antara bawahan dan atasan sesuai dengan modul yang direkomendasikan. Tahap berikutnya saya akan membagikan peserta dalam kelompok untuk melakukan simulasi singkat tentang praktek-praktek berkomunikasi dan koordinasi yang baik dalam organisasi, teknik-teknik komunikasi dan koordinasi dengan atasan di lingkungan unit organisasi, aspek-aspek penting membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan, dan peran pemimpin dalam membangun komunikasi dan koordinasi organisasi. Saya akan memberikan instruksi kepada peserta tentang metode simulasi. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk membuat skenario cerita. Silakan mau diambil di unit kerjanya atau dari kasus-kasus yang sudah ada. Saya juga akan menugaskan atau menginstruksikan kepada peserta untuk membagi peran atau tokoh dalam role play nanti. Dan saya menegaskan bahwa waktu yang digunakan untuk role play hanya 10 menit untuk setiap kelompok. Dan kembali saya menginstruksikan agar semua peserta atau anggota kelompok ikut aktif dalam kegiatan simulasi, baik dalam diskusi maupun pada saat aksen nanti, dan terkesan seolah-olah sedang melakukan kegiatan yang sebenarnya. Saya ikut memantau jalannya diskusi, dan tahap berikutnya saya akan memberikan waktu kepada peserta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk role play. Bersama peserta yang lain, saya akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah melakukan role play. Kembali saya akan memberikan penguatan atau menyimpulkan materi yang sudah dipresentasikan dalam bentuk role play. Saya meminta peserta untuk bertanya apabila materi pada pokok bahasan ini
belum dipahami. Dan saya akan memberikan apresiasi kepada peserta atas perhatian dan motivasinya selama melakukan role play. Metode yang saya gunakan di sini yaitu ceramah, diskusi, curah pendapat, diskusi kelompok, dan role play. Dengan alat bantu yang saya gunakan yakni bahan tayang, laptop, LCD proyektor, kertas HVS, kertas flipchart, dan spidol. Pada penutup saya akan melakukan kegiatan yang pertama. Saya akan menyimpulkan materi bersama peserta. Saya akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya apabila masih ada materi atau pokok bahasan yang belum dipahami. Saya juga akan menjelaskan kembali materi mana yang belum dipahami oleh peserta. Di sini saya akan melakukan evaluasi singkat dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta terkait dengan materi akuntabilitas kinerja. Kembali saya akan memberikan apresiasi kepada peserta yang menjawab pertanyaan yang saya berikan. Dan saya akan memberikan kata-kata motivasi kepada peserta agar selalu memperhatikan akuntabilitas kinerja. Dan terakhir, saya akan menutup pertemuan dengan doa dan ucapan terima kasih. Metode yang saya gunakan di sini adalah ceramah, tanya jawab, juga alat bantu yang saya gunakan laptop, LCD proyektor, bahan tayang, modul, spidol, kertas, dan whiteboard. Bapak Ibu Dewan Penguji yang terhormat, demikian gambaran singkat strategi pembelajaran yang akan saya gunakan pada pelatihan kepemimpinan administrator pada mata pelatihan akuntabilitas kinerja. Dan ini akan diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur pada waktu yang akan datang. Usul, saran, dan masukan dari narasumber dan penguji merupakan kunci keberhasilan pembelajaran e-learning PKA. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi.